Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun yuksiru ma'al maraq fayuqassimu fil jiran. Bab memperbanyak air sop kuah lalu dibagikan kepada tetangga. Artinya dianjurkan kalau seorang membuat makanan yang berkuah seperti sop, perbanyak kuahnya lalu dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran Al-Jawni an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath asma'u wa uti'u walau li 'abdin mujadda'il atraf wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fasibhum minhu bima'ruf wa shalli salata li waqtiha fa in wajadtal imam qad shalla faqad ahrazta salata wa illa fahiya nafilah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Ia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Imran Al-Jawni, dari Abdullah bin As-Samit, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ia berkata, Khalili, kekasihku, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Kekasihku telah memberi wasiat kepadaku tentang 3 perkara. Memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara, yaitu aku hendaknya mendengar dan menaati walaupun kepada pemimpin yang budak terputus hidungnya. Hendaknya aku menaati walaupun kepada budak yang terputus hidungnya. Dan jika engkau membuat makanan berkuah, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga-keluarga orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang ada di rumah dari kalangan tetanggamu, lalu berikanlah kepada mereka kuah tersebut, bagian dari kuah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Salatlah pada waktunya. Kalau engkau dapatkan imam setelah salat, maka engkau sudah menjaga salatmu. Kalau tidak, maka itu adalah nafilah bagimu, dianggap salat sunnah bagimu. Nah, ini ayolah ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tadi dari Abu Dzar. Jadi Abu Dzar mengabarkan bahwa Nabi, kekasihnya, Abu Dzar mengatakan kekasihku, yaitu Nabi ya, memberi wasiat kepadaku untuk melakukan 3 perkara. Pertama, Abu Dzar hendaknya dengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpinnya adalah seorang budak yang terputus hidungnya. Artinya walaupun tidak sempurna fisiknya, kalau memang dia pemimpin, hendaknya dengar dan taat. Ya, jangan membangkang. Ini pertama. Lalu kedua, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, kalau Abu Dzar memasak masakan yang berkuah, sop yang ada dagingnya dan semacamnya. Marokotan itu artinya makanan yang ada airnya lalu ada kayak daging. Berarti namanya apa? Sop ya. Dan jika engkau membuat sop, perbanyaklah airnya. Lalu tengoklah tetangga, orang-orang tetanggamu, kemudian berikanlah kepada mereka bagian dari sop tersebut dengan cara yang baik. Ya, artinya Abu Dzar diperintahkan kalau masak
sok perbanyak airnya biar bisa dibagikan kepada tetangganya. Yang dibagikan bukan kuahnya saja Bapak ya. Karena ada sebagian orang masak, ini sok perbanyak kuahnya, nanti kasih kuah kepada tetangganya. Enggak, maksudnya kuahnya plus itunya, bukan kuahnya aja ya. Nanti dagingnya untuk ini tuan rumahnya, kuahnya untuk tetangga, enggak seperti itu. Artinya kasih juga tetangga ini bagian dari dagingnya, dibagi sesuai dengan kadar ini ya, dekat atau jauhnya tetangga tersebut. Lalu Nabi memerintahkan Abu Dzar untuk sholat pada waktunya. Kalau dia ternyata dapati imam telah sholat, ya udah dia udah dapat sholat, tidak terluput. Nah, tapi kalau ternyata imam belum sholat, hendaknya sholat bersama imam, karena sholat yang bersama imam itu dianggap sholat sunnah, dapat pahala. Nah ini jelas Bapak ya. Kasusnya kalau misalkan seorang sholat tidak ke masjid, misalnya ada udzur, lalu dia datang ke masjid, ternyata imam belum selesai sholat, maka hendaknya ikut sholat walaupun dia sudah sholat di rumah, karena sholatnya di masjid itu dihitung sunnah gitu. Nah, dari hadis ini ayoul ikhwah kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, anjuran bagi seorang untuk memberikan nasihat, wasiat kepada orang yang dia sayangi. Anjuran untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada orang yang kita sayangi. Kalau kita sayang kepada seorang anak kita kah, kerabat kita kah, saudara kita kah, hendaknya kita memberikan nasihat kepadanya, nasihat yang bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, wajibnya menaati pemimpin walaupun pemimpin tersebut memiliki kekurangan dari sisi fisiknya, bahkan dari sisi akhlaknya. Kalau memang apa yang dia perintahkan baik, hendaknya kita jalankan ya. Jadi jangan pilih-pilih. Memang asalnya ketika ingin mengangkat pemimpin, kita cari pemimpin yang baik fisiknya, baik akhlaknya, baik perilakunya. Tapi kalau ternyata yang jadi pemimpin orang yang punya fisik yang kurang, akhlak yang kurang bagus, hendaknya kita tetap menaati dan mendengarkan perintahnya selama itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, perintah untuk memberikan masakan kepada tetangga ya, perintah untuk memberikan makanan yang kita masak kepada tetangga. Jadi perbanyak, kalau kita masak maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagikanlah kepada tetangga ya, bukan kuahnya aja yang dibagikan kepada tetangga ya, tapi masakannya juga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, anjuran atau perintah untuk melaksanakan sholat pada waktunya, karena Nabi menyatakan sholatlah pada waktunya, jadi tidak boleh ditunda-tunda sampai keluar waktu ya, itu diharamkan. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis ini, anjuran bagi seseorang untuk sholat bersama imam walaupun dia sudah sholat sebelumnya ya. Jadi selama dia di masjid, dia datang ke sini, imam belum sholat atau lagi sholat, hendaknya dia ikut sholat walaupun sudah sholat. Jadi jangan sampai mentang-mentang dia sudah sholat, dia duduk di pojokan masjid lalu imam sholat dia nyaksikan. Nah, itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faidah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh meremehkan perbuatan baik sekecil apapun ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.